warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansah Putra SP. Saat ini saya mengajar di SMK Swasta Tunku Emir Hamzah Indrapura, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Dengan NIM 2200294183. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk UKM PPG dengan nomor peserta 201619562369 pada kelas 1 agribisnis tanaman. Mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman dengan materi penggunaan bioteknologi dalam pembuatan pupuk organik cair. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Seperti biasa ya, pagi menjelang siang ini kita akan mengadakan suatu pembelajaran ya. Seperti biasa, ketua kelas tolong persiapkan dulu. Silakan. Berdoa. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nah jadi sebelum memulai pelajaran, untuk terlebih dahulu ya, saya ingin mengecek kehadiran Anda masing-masing ya, kehadirannya masing-masing. Oke, seperti biasa daftar hadir diisi melalui link LMS ya, yang sudah saya bagikan di grup WA. Oke. Di pertemuan 2 ya. Nah, absensi. Kemudian diisi nama kamu, kelas kamu, dan di tanda tangan. Masih semangat? Ya. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengatur dulu kalau memang semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Seperti biasa kalau saya berbilang selamat pagi. Oke? Bisa? Ya, selamat pagi. Kenapa saya bilang semangat pagi? Sebenarnya udah jam. Iya, siang ya. Kenapa? Karena pagi ini kan masih segar ya, masih beria. Semangat pagi itu sangat diperlukan. Makanya saya bilang selamat pagi. Oke? Walaupun sepertinya wajahnya sudah ini ya. Oke, nah jadi pada pagi hari ini ya, kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Untuk terlebih dahulu ya, sebelum saya menjelaskan materi paparan pada hari ini ya, silakan Aulia tolong dipimpin dinyanyikan lagu Warna ya. Dosa
jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, baiklah langsung saja ya kita mulai. Nah, tadi kalau tadi saya sudah menyinggung terkait mengenai pembelajaran yang minggu lalu ya, ternyata kalian masih ingat ya tiga itu apa. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu terkait mengenai penggunaan bioteknologi dalam pembuatan pupuk organik cair ya, atau disingkat dengan apa? BUC. Apa itu BUC? Air ya. Oke. Nah, pengertian pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair ya, dapat dikatakan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi ya. Jadi pupuk organik cair ini dia berasal dari limbah-limbah organik, bisa limbah rumah tangga, ya kan? Contohnya seperti apa? Apa lagi mereka? Apa? Ada lagi kira-kira? Beda lokasinya dengan dia. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk pembuatan organik cair. Ya, jadi salah satu fungsi pupuk organik cair ini adalah supaya apa ya? Fungsi pupuk organik cair. Salah satu fungsi pupuk organik cair yang pertama itu adalah supaya untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia. Ya, pupuk organik cair ini sangat baik untuk menyuburkan tanah, ya, menentukan tanah seperti itu. Nah, yang selanjutnya, jadi pada pembuatan pupuk organik cair itu menggunakan salah satu bioteknologi. Bioteknologi yang digunakan itu adalah seperti apa? M4. Nah, ini M4 ya. Apa itu M4? M4 itu adalah efektif mikroorganisme. Jadi fungsi daripada M4 ini adalah untuk mempercepat proses apa? Ayo, siapa tahu? Apa Mbak Muda? Iya, proses fermentasi. Yang tadinya jika tidak menggunakan M4, ini prosesnya lebih dari 20 hari ya. Jika menggunakan M4, bioteknologi M4, itu prosesnya hanya 5 hari sudah bisa diaplikasikan ke tanaman ya. Itulah peran daripada bioteknologi M4, kandungannya bakteri atau bacillus ya. Nah, yang selanjutnya, nah ini adalah alat dan bahan yang digunakan biasa digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair. Itu ada pengaduk, kemudian ada botol aqua bekas, dan ada gayung, dan alat ukur ya, timbangan seperti ini. Ya, ini adalah alat-alatnya untuk pembuatan pupuk organik cair. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai jenis-jenis pupuk organik cair. Yang pertama ini adalah pupuk organik cair dari sapu kelapa dan ropot. Ya, ini sapu kelapa. Kemudian ini bisa digunakan sebagai pupuk organik cair. Ya, direndam. Kemudian juga memakai M4. Nanti air bekas rendamannya ini itu kita aplikasikan ke dalam. Oke, nah, yang kedua pupuk organik cair dari air cucian beras, ya. Nah ini, jadi kalau mama kalian habis masak nasi, itu air cucian beras yang dibuang, ya, ditabungi, bilang aja sama mama, mak jangan dibuang mak, ya. Aku kata guru mak itu ditabung bisa mak. Nanti aku buat pupuk organik cair bisa nanti bawa pakai di ladang untuk tanaman kita pagi, ya kan? Daripada dibuang sia-sia, bisa kita pakai untuk pupuk organik, ya.
Nah, jadi pembuatan pupuk organik cair yang berasal dari efisien beras ini, ya ini juga menggunakan salah satu M4. Selain M4 itu juga ada kapur atau bedak, ya. Difermentasi selama kurang lebih 5 sampai 10 hari, ya sudah bisa diaplikasikan ke tanaman. Nah, jadi yang selanjutnya ini yaitu pupuk organik cair dari kulit pisang juga bisa. Ya, kulit pisang ini dihancurkan, kemudian disaring, airnya ini kita letakkan di wadah, kemudian juga kita kasih M4, ya. Lalu kita tutup yang rapat supaya tidak masuk udara, karena proses fermentasi tidak boleh udara masuk, ya. Kalau masuk udaranya, proses fermentasinya kurang maksimal. Oke. Nah, inilah materi terkait mengenai VOC ya, pupuk organik. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada Pak. Silakan. Cara pembagiannya kayak mana Pak? Gimana coba ulangi? Cara pembagiannya kayak mana Pak? Cara pembagiannya? Ya. Maksudnya pembagian takaran? Enggak, masukkan bagian yang membungkus itu. Oh, aplikasi. Ya. Oke, ya. Jadi cara pengaplikasiannya air bekas fermentasi, ya itu kita lakukan menggunakan air biasa dengan perbandingan kurang lebih 1 liter air bersih itu dilakukan menggunakan hasil daripada fermentasi pupuk organik cair menggunakan air dari racun beras itu sebanyak kurang lebih 150 ml per liter baru kita aplikasikan ke tanaman, ya dengan cara dikecorkan atau disiramkan ke akarnya seperti itu, ya. Nah, jadi sangat bagus untuk pertanyaan dari teman kita. Ya, siapa namanya Pak? Iya, nama Pak Ane kan? Ya. Karena di kelas ini ada namanya Gunawan dan Ridwan, ya kan? Oke, itu kita dulu kan. Ya, jadi, nah, untuk itu, ya, kita akan melakukan sebuah kegiatan praktek pembuatan pupuk organik cair, ya. Jadi nanti saya akan membagikan kelompok, ya, sebanyak kurang lebih satu kelompok itu 5 orang, seperti itu, ya. Nanti bentuk kelompok. Kemudian tugas kamu adalah melakukan praktek pembuatan pupuk organik cair seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Ya, nah jadi itu nanti sebelum kegiatan praktek saya akan membagikan ke KPD, ya, tempat kerja peserta didik. Itu nanti akan saya bagikan. Kamu baca betul-betul mengenai alur pengerjaannya, ya, langkah-langkah dan caranya seperti apa. Oke, nah jadi setelah kegiatan praktek nanti kamu akan melakukan suatu presentasi, ya. Kita lakukan presentasi hasil daripada kegiatan laporan kamu yang kamu tuangkan di KPD. Kamu maju, kamu presentasi, ya, seperti itu. Oke, supaya tak usah berlama-lama, mari segera bentuk kelompok. Nah, ini bentuk kelompok 1, ini 1. Ini nomor ada. Ya, langsung aja. Nah, jadi selanjutnya kita melakukan kegiatan kerja kelompok, ya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan proyeknya masing-masing, yaitu terkait pembuatan pupuk organik cair. Jadi sebelum melakukan kegiatan praktek, saya akan membagikan suatu KPD, tempat kerja peserta didik, ya, yang nantinya kamu akan menuangkan segala kegiatan kamu, ya, itu di lembar KPD. Nah, jadi kamu baca proses dan alur pengerjaannya, ya. Nah, tolong kamu bagikan dulu. Tiga satu.
Baiklah, selamat pagi juga siang. Hari ini kita melakukan suatu kegiatan praktek. Sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai bagaimana proses pembuatan pakai cair ya, yang berasal dari apa? Limbah air beras, kemudian air kelapa, dan ini adalah salah satu bioteknologi berupa bakteri. Ya, sebelumnya sudah sama-sama kita pelajari bakteri fungsinya adalah untuk apa? Membantu proses apa tadi? Percepat proses fermentasi ya, betul. Ya, jadi fungsi daripada bioteknologi seperti EM4 ini kandungannya ada bakteri fermentasi bahan organik seperti Lactobacillus dan Saccharomyces. Ya, ini adalah jenis bakteri yang fungsinya untuk mempercepat proses penguraian. Nah, jadi ini prosesnya sebelumnya sudah sama-sama kita pelajari bagaimana prosesnya. Nah, sekarang sesuai dengan kelompok kamu masing-masing ya, melakukan kegiatan praktek. Nanti hasil prakteknya dituangkan ke LKPD yang sudah saya berikan. Ya, kemudian jangan lupa sebelum kegiatan praktek utamakan dulu K3. Apa itu? Memakai sarung tangan, ya, memakai sarung tangan seperti ini. Jangan lupa. Kenapa? Karena barang-barang yang kita gunakan ini adalah limbah, ya, supaya apa? Supaya tangan ini tidak terkena tawa yang punya penyakit alergi ya, gatal seperti itu. Oke. Nah, kalau begitu sekarang lanjut kita sesuai dengan kelompoknya ya. Ini diambil botolnya ke kelompok masing. Ya, silakan. Nah, jadi kelompoknya dua saja. Ini kelompok sini. Ya, alat dan bahan yang kita perlu kita gunakan yaitu adalah M4 atau juga bakteri, ini ada juga dedak dan air beras atau yang sering kita buang di rumah, ini kita gunakan, dan air kelapa. Oke, ini masuk ke langkah-langkah pembuatannya. Mari ikuti bersama kita. Air kelapa yang perlu kita perlukan itu adalah 500 ml. Oke. Jadi segini yang kita perlukan adalah 500 ml. Lalu kita tuangkan ke dalam botol yang kosong. Oh, dimasukkan ke dalam ya, Pak? Air cuci pelak. Itu air pelak. Oke, yang kita perlukan selanjutnya itu adalah air beras yang sekitarnya 700 ml. Karena di sini ukurannya 500 ml, maka kita buatnya 500 dulu baru 200 nanti. Ya. Jadi ukuran rendahnya 250 ml seginilah kira-kira. Langkah selanjutnya kita masukkan M4 sekitar 50 ml.
terakhir kita perlukan itu adalah balon seperti ini. Langsung saja kita tutupkan ke dalamnya. Oh iya. Ket. Setelah kita kasih balon seperti ini, langkah selanjutnya kita kocok. Jadi seperti inilah hasil yang kita buat tadi. Saya dari kelompok 1, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selanjutnya ya kita barusan sudah melakukan kegiatan praktek. Ya, kamu sudah melakukan pembuatan organik cair. Sekarang tugas kamu yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil daripada prakteknya. Oke? Nah, kira-kira untuk kelompok berapa dulu yang akan maju ke depan? Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara pembuatan pupuk organik cair dan tujuannya akan dibawakan oleh saya. 1. Pisahkan botol yang sudah disediakan. 2. Masukkan air ke atas sebanyak 500 ml. 3. Masukkan air cucian beras sebanyak 700 ml. 4. Masukkan bakteri M4 sebanyak 50 ml. 5. Masukkan dedak sebanyak 100 gram. 6. Kocok hingga merata. 7. Lalu tutup botol dengan balon. Ya, oke. Jadi itu tadi pemaparan dari hasil tugas dari kelompok 2 ya. Nah, jadi silakan apakah ini tugas tanya jawab atau langsung ditutup? Ya. Karena ada nanti bertanya dari kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 kali ini bertanya. Silakan hari proses fermentasi. Proses fermentasi pembuatan VOC. Nah, proses fermentasi pembuatan VOC-nya berapa hari? 5 sampai 10 hari. Kira-kira ada mana kira-kira kakak berapa puas untuk jawab temannya? Sudah ya? Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Bagaimana? Bagaimana cara pengaplikasiannya ke tanaman? Ya. Kira-kira bagaimana caranya? Pak, jelaskan. Caranya itu cara mengaplikasikannya disiram ke akar bagian akarnya. Bagian akarnya ya, bukan daunnya. Di bagian akarnya ya. Jadi caranya diaplikasikan ke bagian akarnya dengan cara disiramkan ya. Dicor. Nah, jadi ada lagi kira-kira pertanyaan lain? Ya ada. Kalau tidak ada biar ditutup oleh namanya. Ya. Oke, ya. Jadi silakan untuk kelompok 2 untuk menutup hasil daripada presentasi. Ya, ini kami sudahi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Ya, oke. Jadi tadi kita sudah masing-masing kelompok sudah menyampaikan atau memaparkan hasil kegiatan ini ya, prakteknya ya, berupa proyek ya, pembuatan organik cair. Nah, jadi setiap kelompok itu saya nilai, baik itu nilai sikap, pengetahuan, ya, keterampilan baru selama proses pembelajaran itu saya nilai. Ya, juga kerapian kamu juga saya nilai. Ya, jadi ada nilai sikap, keterampilan, pengetahuan. Ya, saya nilai. Oke, nah jadi
untuk itu sebelum saya tutup, ya kita ingin merefleksi bentar. Ya, jadi kita sudah melaksanakan pembelajaran terkait pembuatan bentuk organik. Ya, apakah kamu sudah paham selama pelaksanaan pembelajaran? Sudah paham mengenai proses-proses pembuatan bentuk organik cair? Ya, jadi manfaatnya apa? Pupuk organik cair ini untuk tanaman. Untuk membentuk dia supaya tanah itu kuat. Iya, salah satunya untuk supaya membuat tanah gembur. Ya, selain itu ada lagi nggak? Apa itu? Iya, mengurangi pemakaian pupuk kimia. Ya, salah satunya itu juga sifatnya ramah lingkungan. Iya, ramah lingkungan. Itu salah satu manfaat atau kelebihan pupuk dari ya. Nah, jadi sebelum saya tutup ya, sekali lagi jika saya bilang selamat pagi, apa jawabannya? Pagi. Sekali lagi selamat pagi. Terima kasih ya untuk waktunya hari ini ya. Semangat untuk hari esok ya, karena untuk pembelajaran hari esok kalian harus menjaga kesehatan ya, supaya besok kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Untuk itu saya ingin mengingatkan kembali ya, bahwasanya kita pada hari ini pembelajaran terkait penggunaan pupuk organik cair ya. Untuk pembelajaran yang selanjutnya materi kita yaitu mengenai apa? Persiapan lahan ya. Persiapan lahan budidaya tanaman. Oke? Nah, kalau begitu saya tutup ya. Saya sudahi dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.